والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Ini bisa didengar? Bisa ya? Pertama sekali mari sama-sama kita berusaha untuk mensyukuri nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan limpahan rahmat, taufik dan kasih sayang Allah itu malam ini kita bisa hadir bersama-sama, berkumpul bersama-sama, bawa bekal bersama-sama untuk dimakan bersama-sama dalam rangka menyambut kedatangan bulan Ramadan yang insya Allah tinggal 4 atau 5 hari lagi. Hari ini 26 Sya'ban 27 ya. Nah, tinggal sebentar aja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sudah diturunkan sampai sekarang itu merupakan perintah Allah. Allah mau memberitahu siapa yang diberitahu? Yang diberitahu itu orang-orang yang beriman. Allah manggil siapa yang dipanggil? Orang yang beriman. Kalau orang beriman pasti dia Islam. Kalau dia Islam belum tentu beriman. Ya, apa bedanya? Kalau orang beriman dia mengamalkan ajaran Islam. Kalau orang Islam belum tentu dia mau mengamalkan ajaran Islam. Yang diamalkan ajaran Islamnya pilih-pilih. Contoh, dia orang Islam, dia mau mengamalkan ajaran Islam. Kapan? Waktu mau kawin, mau nikah, itu pakai syariat Islam. Habis itu sudah selesai. Sampai kapan? Sampai mati. Walaupun dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah menjalankan syariat Islam, cuma dirinya Islam. Kalau mati, kewajiban yang itu melaksanakan syariat Islam, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Padahal tidak pernah sholat, tapi disolatkan. Orang Islam. Kalau orang beriman
dia jalankan syariat Islam itu sesuai dengan kemampuannya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan ajaran Islam. Sholat, mana berada situasi kondisinya tetap dia kerjakan. Puasa, karena perintah puasa Ramadan setahun sekali, bisa 29 hari, bisa 30 hari. Insya Allah tahun ini 29 hari kalau kita puasa hari Selasa. Yang puasanya hari Senin, insya Allah 30 hari. Dia kerjakan itu. Nggak nanya-nanya apa itu harus disuruh puasa. Nggak puasa juga hidup. Nah itulah perintah agama. Dia kerjakan. Sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Ada rezekinya, cukup nisabnya, dia keluarkan zakat. Banyak hartanya, cukup untuk ongkos haji, dia kerjakan ibadah haji. Lama ada nunggunya, ada rezekinya, umrahnya dulu. Itu panggilan iman ini, tak ada kerjakan. Tapi kalau yang tidak iman, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa. Kalau tidak beriman, lalu panggilan Allah itu dianggap panggilan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa itu bukan cuma syariat Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga menjalankan syariat puasa. Beda waktunya, beda masanya. Syariat Indonesia di Musa puasanya 23 jam. Bila warna kemerahan di ufuk barat, mulai puasa sampai kapan? Sampai besok terbenam matahari. Lama puasa 23 jam. Masanya lama, jumlah harinya pun beda. Berapa lama puasanya? 40 hari. Menurut saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ringan, waktunya 1 bulan, bisa 29, bisa 30 hari. Masanya, masa menahannya, masa puasanya lebih kurang 13,5 jam sampai 14 jam. Begitu azan subuh, puasa, mandi, jangan makan lagi, jangan minum lagi. Sampai kapan? Sampai besok terbenam matahari. Jadi puasanya setengah hari. Dengan begitu ringan pun masih banyak umat Muhammad ini yang tidak mau memenuhi panggilan perintah Allah seruan Rasulullah. Ya mudah-mudahan kita ini yang ada di majelis ini semua orang-orang yang beriman yang mau menjalankan syariat perintah Allah dan Rasulnya, sehingga suasana marhamah, saling sayang menyayangi, ya insya Allah akan terjadi. Biasanya masjid tempat bicara
masjid tempat ibadah, masjid tempat zaman Rasulullah, masjid tempat berpolitik, masjid tempat muamalah dengan makhluk, bergaul sesama makhluk. Kemudian masjid juga sebagai tempat sarana ibadah. Jadi bukan cuma ibadah. Rasulullah itu politik masjid. Ya. Nah, sekarang ada dibatasi oleh orang-orang yang tidak senang dengan bangkit dan berkembangnya Islam. Sebanyak ada orang Islam yang belum senang dengan orang Islam itu berkembang di tengah-tengah umat Islam. Dan mudah-mudahan dengan menjalankan syariat puasa, ya, anak-anak puasa, anak-anak puasanya jangan bohong. Anak-anak ini kadang-kadang bohong itu. Jangan bohong ya nak. Puasa kalau nggak tahan dari pagi sampai siang itu umur 4 tahun, 5 tahun, mereka setengah hari buka, ya kan? Tapi kalau udah 40 tahun, nggak puasa, buka dia dan minum pagi dan buka lagi. Lupa perjalanan yang 4 tahun. Kalau 4 tahun kan setengah hari, 40 tahun dari pagi dan buka yang sahur. Sahurnya dengan kesiangan, ya, yang 7 untuk siang sahur. Puasa, kalau puasa Ramadan ini syarat dengan aturan, ya, beda dengan puasa sunat yang lain. Kalau puasa sunat yang lain, aturannya agak longgar. Contohnya mau sarapan pagi, malam ada nih yang mau puasa besok. Mau sarapan pagi, begitu mau sarapan tengok nggak ada yang mau dimakan, ya langsung dia lihat puasa hari ini sah puasa. Jadi kalau puasa Ramadan dia harus berniat sebelum puasa. Nah, itu aturan. Dan berbukanya juga waktunya sudah dibuka. Jadi anak-anak, jadi puasa Ramadan itu dia namanya puasa bukan cuma kita umat Muhammad. Umat sebelum Nabi Muhammad juga diperintah puasa. Jadi anak-anakku, cucu-cucuku, belajarlah kalian melatih diri untuk puasa. Dan puasa itu yang dituntut adalah kejujuran. Jangan bohong, ya. Nah, kalau Ustaz agak kejam sedikit, orang yang bohong, ya kan? Orang yang bohong, doanya lain. Orang yang bohong, kalau dia tahu bahwa bohong itu dilarang, dia lakukan juga. Itu mudah-mudahan mendapat hukuman dari Allah. Tapi kalau orang bohong karena bodohnya, karena nggak tahu dia kalau bohong nggak boleh dilakukannya, yaitu kita doain mudah-mudahan dapat hidayah. Ya, tapi kalau orang bohong, dia tahu bohong dilarang, ya mudah-mudahan dia dapat hukuman dari Allah. Jadi jadinya dari kecil kita belajar jujur. Nabi Muhammad mengatakan
adik sampaikan yang baik itu, yang benar itu benar. Boleh apa walau kadang lupa, sampaikan yang benar itu benar walaupun risikonya baik, ya kan? Nah, yang apa? Sifat namanya tabligh atau cerdas. Jadi orang-orang Islam pengikut Nabi Muhammad itu orangnya cerdas, bisa membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Kalau nggak tahu bedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil, itu bukan cerdas. Apa namanya? Bila ada. Apa bila ada? TOLOR. Apa itu? Nah, itu dia. Jadi buat kita yang buat-buat lakukan masalah nasihat dan kalau saya segera ingatkan nanti salat tarawih insya Allah 29 malam atau 28 malam akan datang Ustaz menceramahi kita, menasihati kita, menunjukkan hati kita, menambah wawasan kita, menambah kecerdasan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Siapkan saja waktunya, nanti mulai malam Selasa kita ikuti salat tarawih di masjid. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurang saya